wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada wal-hatta 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna bi nuril ilmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memuliakan kita dengan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah masih menganggap kita sebagai hambanya. Allah masih memilih kita daripada hamba-hamba yang lain untuk bisa hadir ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan nikmat yang paling agung, lebih-lebih Allah muliakan kita dengan memakmurkan masjid Allah dengan beriktikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di Raudhatul Jannah, di kebun syurga, di masjid bernama Raudhatul Jannah, kebun syurga Allah, mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sama-sama kami ingatkan kembali, mari sama-sama kita perbaiki niat kita hadir di sini. Bagi yang belum niat iktikaf, sama-sama niat iktikaf karena Allah. Bagi yang belum memperbaiki niat hadir di majlis semacam ini, sama-sama kita perbaiki niat dengan segala niat-niat baik kita. Mencari ridha Allah, mencari ilmu Allah, mencari cinta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita niat sebagaimana niatnya ulama-ulama saleh terdahulu niat ketika mereka menghadiri majlis semacam ini. Pada kesempatan ini kami kepingin melanjutkan pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang berbuat baik kepada para sahabat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Fayanbaghi laka ayyuhal akh alla tuhibba wa la tashab illa ahlat taqwa wa ahlal ilm wa ahlaz zuhdi wa fid dunya min ibadillahi salihin wa awliyaihil mu'minin fa innal mar'a ma'a man ahab fid dunya wal akhirah kama fil haditsis sahih. Maka sepantasnya bagi kamu, hai saudaraku, kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad dalam kitab beliau, kitab An-Nasa'i ad-Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah, beliau mengingatkan kita, maka sepantasnya bagi kamu, wahai saudara, janganlah kamu cinta, janganlah kamu berkawan kecuali orang yang ahli taqwa. Jangan bersahabat kecuali ahli ilmu, kecuali ahli yang zuhud di dunia daripada hamba Allah yang salih, yang dalam hatinya selalu memikirkan urusan akhirat dan yang berhubungan dengan hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Orang yang saleh, wa awliyaihi minal mu'minin, dan para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang yang di dalam dadanya terdapat keimanan kepada Allah. Di sini kita harus memilih kawan, karena kawan tersebut berpengaruh kepada kita di dunia juga akhirat. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya sudah kita baca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Bahwa orang yang berkawan saudara pada hari tersebut, yaitu di hari kiamat kelak, sebahagian di antara mereka dengan sebahagian yang lain menjadi musuh, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Maka nanti di hari kiamat semuanya dalam keadaan menyesal. Adakala menyesal dengan amalan yang telah dikerjakan, kenapa dulu di dunia sedikit saya beramal, sehingga di akhirat mendapatkan balasan yang sedikit. Maunya kan bisa lebih biar mendapatkan syurga yang lebih tinggi, bisa mendapatkan nikmat yang lebih banyak. Lebih-lebih mereka yang sudah berada di dalam neraka, mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Mereka pun sedih, kenapa dulu ketika di dunia saya menyia-nyiakan waktu dan kesehatan yang Allah berikan kepada saya.
Malah saya pergunakan waktu dan kesehatan tersebut pada hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga penyesalan terjadi ketika kita salah milih kawan. Karena nanti akan saling menuduh. Saya melakukan maksiat gara-gara si fulan ya Allah. Dia yang ngajak saya ya Allah. Dia yang mengarahkan saya ya Allah. Sebenarnya saya enggak seperti itu. Maka ini yang kita takutkan. Hendaknya persahabatan harus didasari oleh takwa. Maka di sini Imam Haddad mengatakan, janganlah kamu berkawan, janganlah kamu mencintai kecuali orang yang emang memiliki ketakwaan dalam dada mereka. Kecuali mereka yang memiliki ilmu, kecuali mereka yang emang zuhud tentang dunia, atau mereka mencari dunia tapi urusannya, tujuannya untuk akhirat. Maka tidak boleh bagi kita memandang bahawa orang yang sibuk mencari dunia seakan-akan mereka penuh dengan dunia. Belum tentu. Bisa jadi kita yang berada di masjid, kita yang bersifat dunia. Bisa jadi kita berada di masjid sedang beribadah tapi tujuan kita duniawi. Ini yang sangat sedih. Sedangkan orang yang di luar sana, bisa jadi mereka sedang berada di jalan Allah. Mereka berada di dalam golongan orang yang mendapatkan pahala fi sabilillah, sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hendaknya kita berkawan dengan orang-orang yang emang di dalam dada mereka penuh dengan keimanan. Kenapa? Fa innal mar'a ma'a man ahab fid dunya wal akhirah. Maka bahwa sungguh seseorang akan berada bersama siapa yang dia cintai di dunia dan akhirat. Seseorang nanti di dunia dia bersama siapa? Di situ pun nanti di akhirat dia akan berada bersama mereka. Dan jangan sampai kita menyesal. Kita senang berkumpul di dunia tapi enggak mau kita berkumpul dengan mereka di akhirat. Siapapun yang kita jadikan kawan, bayangkan mau enggak kita berkumpul dengan mereka di sana. Kalau seandainya enggak mau, kenapa? Karena mereka bukan ahli yang bisa diletakkan ataupun dimasukkan ke dalam syurga. Tapi tempat mereka di dalam neraka karena mereka non-muslim misalnya. Dan kita jangan cinta, jangan berkawan dengan mereka. Baik. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, al-mar'u min jalisih wal mar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seseorang itu tergantung siapa yang dia duduk dengannya. Dan seseorang itu dihitung keagamaannya tergantung siapa yang dia kawan. Yang agama seseorang itu berpengaruh dengan kawan yang dia temani, yang dia bersahabat dengannya. Dan seseorang pun akan dinilai siapa kawannya. Ini yang harus kita syukuri. Betapa banyak alhamdulillah pada jamaah yang hadir di sini, berkumpul di sini karena Allah. Berkumpul sama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ataupun menghidupkan malam-malam terakhir di akhir-akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang melakukan ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Yang perkumpulan semacam ini akan kita banggakan nanti. Seandainya ada salah satu kawan kita, seandainya ada salah satu daripada guru kita berada di tempat yang tidak layak, yaitu di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengatakan, ya Allah, itu kawan saya ya Allah, tolong keluarkan dia daripada neraka. Itu guru saya ya Allah, tolong keluarkan dia yang ngajarin kami sehingga kami bisa berada di tempat ini ya Allah. Itu yang akan berpengaruh. Syafaat, walaupun syafaat yang paling besar di hari kiamat adalah syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi daripada persahabatan akan berpengaruh juga nanti di hari kiamat kala. Maka Rasulullah mengatakan, falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah melihat oleh salah satu kalian siapa yang kalian temanin, siapa yang kalian jadikan kekasih. Karena akan berpengaruh dengan penilaian orang lain kepada dirimu dan berpengaruh juga kepada agamamu. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-jalisus salih khairu minal wihdah wal wihdah khairu minal jalisis su'. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bergaul, duduk dengan orang saleh itu lebih baik dibandingkan menyendiri. Daripada kita sendiri, lebih baik duduk sama orang saleh walaupun enggak bicara. Wal wihdah khairu minal jalisis su'. Dan orang yang duduk menyendiri itu lebih baik dibandingkan dia duduk dengan orang yang jahat. Kenapa? Karena ketika orang saleh duduk, rahmat Allah turun kepada mereka. Allah memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Ketika Allah turunkan rahmat, kita pun akan terkena imbasnya.
Kebaikan yang Allah berikan kepada mereka, kita pun akan mendapatinya. Begitu juga kebalikan, ketika kita duduk dengan orang yang jahat, maka akan berpengaruh kepada kita kejahatan ataupun azab ataupun murkanya Allah akan berimbas kepada kita. Juga di dalam hadis yang lain sepertinya disebutkan bahawa jangan sampai kamu berkawan dengan orang yang memutus silaturahmi. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan 3 tempat orang yang memutus silaturahmi mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita duduk dengan mereka, kita pun mendapat hal tersebut. Ini yang kita takutkan. Fasuhbatul muttaqin was salihin qurbatun ila Allah, wa hiya suhbatul mahmudah wal mashkurah, wa fi fadliha waradatil akhbar wal athar al katsirah, wa hiya al mahabbah lillahi wa fillahi allati 'azama fadluha wa thawabuha wa tafa'a qadruha wa mahalluha min ad-din. Maka bersahabat dengan orang yang bertakwa, yang mereka selalu mendekatkan diri kepada Allah fi aqwalihi wa af'alihi, pada perkataannya, pada perbuatannya, semuanya yang mereka lakukan, yang mereka katakan, kedekatan kepada Allah. Bersahabat dengan orang semacam ini, wassalihin, dan dengan orang yang saleh, itu qurbatan ilallah. Itu merupakan pendekatan kita kepada Allah. Jadi untuk beramal enggak usah capek-capek. Kita kadang enggak tahu ataupun malas untuk beramal, berzikir, baca Al-Quran, duduk sama orang saleh aja. Itu sudah melakukan pendekatan kepada Allah. Ini merupakan hal yang sangat mudah, maka jarang orang juga mendapatkannya. Kenapa? Karena terlalu jarang duduk dengan orang saleh ataupun enggak nyaman dengan duduk sama orang saleh. Ini hal yang kita takutkan. Ketika tidak bisa duduk bergaul dengan mereka orang saleh di dunia, takutnya di akhirat kita tidak bersama mereka. Ini yang kita takutkan. Maka selama ada orang saleh, lebih-lebih ini di masjid ini, niat sekarang kita duduk sama orang saleh, walaupun kita enggak minta sama Allah, sekarang kita diam, dengar dan memahami apa yang disampaikan. Kalau seandainya bisa, nanti kita amalkan, bahkan kita kasih tahu kepada orang lain. Ini termasuk qurbatun ilallah, pendekatan kita kepada Allah. Bahkan disebutkan termasuk fadilah duduk di majlis semacam ini adalah Allah akan berikan permintaan yang kita tidak tahu meminta, yang diminta oleh orang yang pandai dalam meminta. Kalau ada orang yang lebih tahu tentang meminta, kita enggak minta sekarang duduk di majlis semacam ini, kita mendapatkan permintaan semacam itu. Artinya Allah akan berikan kepada kita hal yang paling baik yang kita butuhkan, dengan semata-mata hadir dan duduk dengan orang-orang yang semacam ini. Wahya suhbatul mahmudah al-mashkurah. Dan persahabatan dengan orang yang bertakwa, orang saleh, itu merupakan persahabatan yang mendatangkan pujian dan mendatangkan balasan yang baik. Wa fi fadliha, dan pada kelebihan bergaul dengan mereka sudah disebutkan dalam hadis, dalam perkataan para sahabat. Inilah yang dikatakan dengan persahabatan karena Allah. Inilah persahabatan yang karena Allah, 'azama fadluha wa thawabuha, yang pahalanya sangat besar, balasannya sangat agung, dan kedudukannya dalam agama ini merupakan kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan kita kadang sering mendengar bahawa ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, yang ketika itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Semuanya berharap dijauhkan matahari daripada atas kepalanya, yang katanya sedekat sejengkal dengan kepala kita, sehingga melebur ataupun mengalir kepala kita, ubun-ubun kita, begitu panas. Tapi di hari kiamat tersebut Allah berikan keistimewaan kepada 7 golongan. Salah satunya siapa? Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang yang mereka berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Ini didasari cinta karena Allah menyebabkan Allah berikan naungan. Ini hal yang sangat besar dalam agama. Maka coba kita perhatikan, jangan sampai kita berkawan hanya tujuan kemaslahatan duniawi. Hati-hati, jangan sampai kita berkawan hanya tujuan kemaslahatan duniawi, tapi hendaknya kita cari persahabatan yang membawa kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Wa amma suhbatul ashrar wa man la khaira fi suhbatihi min al-ghafilin al-mu'arradin 'anillahi al-mu'ridin 'anillahi wa 'anid daril akhirah, fa hiya suhbatul madhmumah al-mamqutah lianna ahla syarr wal fasad yata'ayyan bughduhum fillah.
Dan adapun berkawan dengan orang yang jahat dan orang yang tidak ada kebaikan dalam persahabatan dengannya, siapa mereka? Al-ghafilin, yang lalai, mereka yang berpaling daripada Allah, berpaling daripada negeri akhirat, enggak beramal. Ini bagaimana persahabatan semacam ini? Persahabatan yang dicela dan akan mendatangkan siksaan, mendatangkan murka Allah. Kenapa? Karena ahli yang jahat, orang yang jahat, orang yang fasad, ini tertentu kepadanya adalah harus kita benci. Allah marah kepada mereka, kita pun harus marah kepada mereka. Inilah yang disebutkan dengan marah karena Allah. Orang yang tidak jahat, orang yang tidak baik, orang yang jahat itu, coba kita perhatikan, misalnya mereka tidak salat. Jangankan kita, Allah saja yang menciptakan mereka, yang berikan rezeki kepada mereka, berikan kesihatan kepada mereka, ditinggalin, apalagi kita. Allah saja dia khianatin, apalagi kita. Maka bersahabat dengan mereka ini tidak ada nyamannya. Kan nanti ada yang sebutkan, Tunku atau Ustaz, kalau kita tidak bersahabat dengan mereka, bagaimana kita bisa menasihati mereka? Persahabatan yang disebutkan di sini yang dilarang adalah persahabatan yang menyebabkan kita dekat selalu dengannya. Kenapa? Nanti tabiatnya akan turun kepada kita. Di tabiat yang tidak baiknya akan turun kepada kita. Karena hal tersebutlah maka dianjurkan oleh para ulama untuk kita jauhin sebelum kita akan berimbas ataupun berakhlak seperti mereka. Tetapi kita tetap menasihati mereka secara sedikit demi sedikit. Tidak mesti harus bergaul selalu dengan mereka. Okay, ini disebutkan orang yang emang jahat, orang yang fasik, itu mestinya kita membenci mereka karena Allah pun membenci. Wa tajibu muba'adatuhum wa mujanabatuhum, dan wajib menjauhi mereka dan menghindari mereka. Wa dzalika minal muhimmati fid din, dan hal tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam agama. Menjauhi orang yang tidak baik penting. Akan dikatakan dalam kaedah bahasa Arab ataupun mahfuzat, sering kita dengar, su'ul khulqi yu'di. Buruknya akhlak itu akan menular. Buruknya akhlak akan menular. Betapa banyak orang yang kita lihat kadang keluaran pesantren, kemudian setelah itu dia berkawan dengan kawan yang di kampungnya, yang mohon maaf kadang tidak baik dan sebagainya, ninggalin salat, kadang puasa ada, kadang enggak dan sebagainya. Dia sedikit demi sedikit berubah daripada akhlak baiknya sehingga tidak baik. Kenapa? Karena persahabatan yang tidak baik. Wa man ahabba fillah walillah man barra min ibadillahi wattaqa abghadha la mahalata man 'asa Allah wa 'arada 'an ta'atihi. Barang siapa yang mencintai seseorang karena Allah, itu mencintai orang yang berbuat baik daripada hamba Allah, yang bertakwa kepada Allah, maka pasti dia akan membenci orang yang bermaksiat kepada Allah dan orang yang berpaling daripada taat kepada Allah. Kalau kita cinta karena Allah, berkawan dengan orang karena cinta kepada Allah, pasti kita akan benci orang yang meninggalkan Allah. Pasti kita akan benci orang yang bermaksiat kepada Allah. Pasti kita akan tidak senang dengan orang yang tidak taat kepada Allah. Fa innal hubba fillah wal bughdhu fillah mutalazimani la yasihu ahaduma bidunil akhar. Kenapa? Karena bahwa sungguh cinta kepada Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah, itu hal yang beriringan, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kalau kita senang karena Allah, pasti benci pun karena Allah. Ini yang kita kurang teliti. Kadang sesekali kita cinta kepada seorang karena Allah, tapi pada kali yang lain kita masih senang dengan orang yang melakukan maksiat karena mereka kawan kita. Sedangkan yang satu lagi kita benci karena dia musuh kita. Yang satu lagi kita senang karena dia kawan kita. Yang lain mungkin masih kita cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga yang kita kawanin mereka karena tujuan duniawi kita. Ketika kita sudah mendapatinya, kita tinggalkan mereka. Maka hati-hati jangan sampai kita berkawan dengan kawan yang semacam ini. Wa huma minad dini bimanzilatin aliyatin rafi'ah. Dan dua hal tersebut, cinta karena Allah, benci karena Allah, ini merupakan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awtaqi ural iman al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah. Sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk tali keimanan yang paling kuat, tali keimanan yang paling kokoh adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Orang yang semacam ini akan mendapatkan kelezatan taat. Kenapa? Ketika kita melakukan sesuatu enggak mengharap dibalas dan enggak mengharap dipuji. Kalau kita masih mengharap dipuji,
masih mengharap dibalas kebaikan kita, itu enggak akan pernah kita dapati kenikmatan dalam taat kita. Tidak akan pernah kita dapati kenikmatan dalam bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena kita melihat kapan dia balas. Ketika ibu-ibu bawain sedikit bukaan untuk tetangga, kalau bukan karena Allah tidak akan pernah mendapatkan kenyamanan. Kenapa? Kapan dia balas? Ternyata Ramadan ini enggak balas, tunggu Ramadan tahun depan enggak akan saya kasih lagi buat tetangga. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, masih berharap dia juga berbuat baik kepada kita. Ketika ternyata kekecewaan yang datang karena tidak dibalas dengan kebaikan, kita pun akan memutuskan kebaikan kepada dia. Ini yang kita takutkan. Jadi tidak ada kenyamanan dalam ibadah dan kebaikan kita. Maka hendaknya kita cari kelezatan taat adalah terdapat ketika kita melakukan segala hal karena Allah, membenci pun karena Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalul a'mal al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdal amalan adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini amalan yang paling bagus. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ketika ada orang yang mencintai seorang yang lain karena Allah, sampaikan. Karena itu amalan yang sangat baik. Dan cinta tersebut harus didasari karena Allah, bukan karena yang lain. Wa qala alaihi salatu wassalam wa halid din illa al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan tidaklah agama kecuali cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ketika kita benci seseorang karena dia meninggalkan Allah, karena kita sayang sama dia, dia udah bermaksiat kepada Allah, kita benci. Kalau kamu enggak ninggalin maksiat, saya enggak akan berkawan kepadamu, saya enggak akan bicara sama kamu. Ini bukan memutus hubungan, bukan, tetapi kita untuk menjaga biar dia balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita cinta kepada mereka. Para orang-orang bijaksana mengatakan, hati-hati dengan orang yang memuji kesalahanmu, yang masih membela kamu salah. Karena dia bukan memujimu, tetapi dia sedang menghinamu. Ketika kamu dalam keadaan salah, ada orang yang membelamu, jangan terima, dia bukan kawanmu, tapi dia musuhmu, karena dia bukan memujimu yang secara hakikat, tapi dia sedang menghinamu, merendahmu, karena dia membela sesuatu yang kamu salah. Orang yang baik, kawan yang baik, yang berani mengatakan kita salah, walaupun kadang nyakitin. Tapi kawan yang seperti itu yang sudah jarang kita dapati. Dan jika terdapat orang semacam ini, Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu dapati orang yang mendekatkan kamu kepada Allah, berani mengatakan kamu salah, ketika kamu salah, pegang dia, karena kawan semacam ini jarang kita dapati. Kapan kita dapati kawan semacam ini? Inilah di majlis-majlis semacam ini, yang mereka berkumpul semua karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga ketika sudah mendapatkan kenikmatan semacam ini, hadir di majlis, bisa i'tikaf di masjid, bisa menghidupkan malam-malam terakhir dan sebagainya. Coba ketika kita lihat orang-orang yang masih sibuk dengan kesibukan duniawinya atau masih jauh daripada hal-hal baik, pandang mereka dengan pandangan kasih sayang, dengan harapan, ya Allah berikan juga kepada mereka kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadi kita harus memiliki pandangan kasih sayang, bukan pandangan menghina dan mencaci. Baik, ini yang harus kita perhatikan, karena pandangan tersebut berpengaruh. Maka dikatakan pandangannya para wali Allah bisa mengubah orang fasik menjadi baik. Kenapa? Karena orang yang dekat dengan Allah, yang dikatakan wali Allah, ketika mereka memandang, sekaligus diiringi dengan doa. Lihat orang yang enggak salat, ya Allah tunjukin dia, berikan kekuatan taufik kepada dia untuk salat. Berbeda dengan pandangan orang yang enggak memiliki pandangan rahmah. Dia salat, lihat orang enggak salat, itu ahli neraka. Dia ahli neraka, saya yang ahli syurga. Ini kalau ada orang semacam ini, lebih baik kita datangin, kita minta kunci syurga biar kita fotokopi. Kita kopiin biar kita juga bisa masuk. Kita belum ada jaminan masuk syurga. Bahkan kita belum tahu bagaimana akhir kita. Bahkan Rasulullah mengatakan tidak ada seorang pun yang akan masuk syurga dengan amalnya, kecuali karena kasih sayang Allah. Terus untuk apa kita beramal? Karena kasih sayang Allah, rahmat Allah itu dekat dengan orang yang baik. Siapa mereka orang yang baik? Adalah orang yang melakukan taat dan meninggalkan maksiat, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Maka tugas kita melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan supaya menjadi orang baik. Dengan itulah dekatlah rahmat Allah kepada kita. Jadi tidak ada seorang pun
yang masuk ke dalam syurganya Allah dengan amal. Maka tidak boleh kita memandang orang yang tidak melakukan amal dengan pandangan hina. Karena belum tentu yang kita pandang itu sama dengan yang kita hadirkan dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hati yang bisa memandang dengan pandangan kasih sayang kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa auha Allah ila Isa alaihi salam, "Law abadtani bi ibadati ahli sama wa ahli al-ardi wa hubbun fiyya laysa wa bughdun fiyya laysa ma nafa'aka dzalika 'indi." Dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Kami diajarkan oleh guru-guru kami ketika menyebutkan nama nabi yang lain, kita sebut alaihi salam, kemudian tambahin nama nabi kita wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Ini adab. Artinya kepada nabi yang lain kita sebutkan sejahtera kepada mereka, wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam, dan kepada nabi kita lebih afdal salam dan salahnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam? "Lau abadtani bi ibadati ahli sama." Jikalau engkau beribadah kepadaku, menyembahku dengan ibadahnya ahli sama, para malaikat, wa ahli al-ardi, dan malaikat-malaikat yang ada di bumi atau makhluk yang ada di bumi beribadah kepadaku, sama ibadahmu dengan ibadah ahli langit dan ibadah ahli bumi. Wa hubbun fiyya laisa, dan cinta padaku tidak ada. Wa bughdun fiyya laisa, dan benci padaku pun enggak ada. Ya, tidak ada cinta karenaku, tidak ada juga benci karenaku. Ma nafa'aka dzalika 'indi, hal tersebut tidak bermanfaat sedikit pun di sisiku. Hal tersebut tidak ada sedikit pun manfaat bagimu di sisiku. Kenapa? Karena hanya mendahulukan ibadah saja, sedangkan cinta kepada hamba Allah tidak ada. Membenci ketika ada orang yang melihat melakukan maksiat, enggak ada. Ini enggak ada bermanfaat ibadah. Ini kata Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, itu enggak ada manfaatnya. Maka kita juga seperti itu, harus memandang pada yang lain dengan pandangan kasih. Wa qala Isa alaihissalam wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam, tahabbabu ila Allah bi bughdi ahli al-ma'asi wa taqarrabu ila Allah bil bu'di anhu wa tulubu ridallah bi sukhtihim. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, cintai oleh kalian kepada Allah. Bagaimana cara mencintai Allah? Bi bughdi ahli al-ma'asi, dengan membenci ahli maksiat. Wa taqarrabu ila Allah, dan dekati oleh kalian kepada Allah dengan menjauhi mereka. Wa tulubu ridallah ta'ala bi sukhtihim, dan cari oleh kalian akan ridha kepada Allah Subhanahu, akan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan membenci mereka. Artinya ini cara untuk mendekatkan diri kita ataupun mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dengan membenci ahli maksiat. Terus kami juga ahli maksiat engkau, kami pun sama seperti mereka. Walaupun seperti itu diajarkan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Saya membenci orang maksiat walaupun saya masih sama seperti mereka. Saya mencintai orang saleh walaupun saya bukan orang saleh. Mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaat pada mereka. Padahal Imam Syafi'i orang saleh. Beliau bukan orang ahli maksiat, tapi begitu mengatakannya. Maka kita walaupun sedang maksiat tapi harus benci kepada orang lain. Terus kenapa saya ngerjain? Karena saya belum sanggup melawan hawa nafsu saya. Saya masih lemah iman saya. Saya masih kalah dengan godaan syaitan. Saya masih kalah dengan godaan kawan. Tapi saya tetap benci pada hal tersebut. Dengan itu insya-Allah akan mendapatkan pandangan kasih sayang kepada Allah. Allah akan menyelamatkan kita insya-Allah. Maka ini harus diperhatikan ya. Cara mencari ridha Allah, cara mendekatkan diri kepada Allah adalah salah satunya menjauhi orang maksiat dan membenci mereka. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, muqati'atul fasiq qurbanan ila Allah. Intaha. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, memutus hubungan dengan orang fasik itu merupakan pendekatan diri kepada Allah. Memutus hubungan dengan orang yang tidak baik, orang yang sering melakukan hal-hal yang merupakan maksiat ataupun mendatangkan benci Allah, ini merupakan qurbanun ilallah, pendekatan diri kepada Allah. Bukan orang yang memutus silaturahmi. Ini dianjurkan. Kenapa? Takutnya kita akan sama seperti mereka. Ya, setelah kita ajak, setelah kita bicara baik-baik, tetap mereka bersikeras dengan sifat salah mereka, maka cara yang terakhir adalah tinggalin mereka.
Tapi dengan hati kita tetap melihat mereka dengan pandangan doa, ya Allah selamatkan mereka. Karena itu kemungkaran. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa lam yastati' fa bi lisanihi, fa lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara salah satu di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah mengubahnya dengan kekuasaan, dengan tangannya. Kalau enggak mampu, maka dengan lidahnya, bilangin. Kalau enggak mampu, dengan hati. Artinya kita lihat dia fasik, bukan kita menghindari secara keseluruhan, tapi diiringi dengan doa kepada mereka dan berharap mereka baik kembali. Ini hal yang baik ini. Artinya menjauhi orang fasik, memutus hubungan dengan mereka termasuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatabayyana bima dzakarna annahu yanbaghi lil mu'min wa yata'ayyan 'alaihi ay yuhibba ahlal khair wad din wal 'ilm was salah ahya'an wa amwatan wa yubghadu ahlal batil wal fasad wal dhulm wal fusuq ahya'an wa amwatan. Maka nyata bagi kita dengan apa yang telah kami sebutkan, kata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, bahawa sepantasnya bagi seorang yang beriman, seorang yang mukmin, dan tertentu baginya untuk mencintai ahlil khair, orang-orang baik, mencintai orang yang ahli agama, orang yang mengajarkan ilmu agama, baik itu yang mengajarkan ilmu agama yang kecil, yang besar dan sebagainya, dan mencintai orang yang cinta kepada ilmu, mencintai orang yang saleh, baik mereka hidup ataupun setelah mereka meninggal. Ketika masih hidup mereka kita senang. Begitu juga ketika mereka sudah meninggal pun kita senang kepada mereka. Dengan itu insya-Allah Allah golongkan kita menjadi golongan daripada mereka juga. Bahkan sering kita dengar daripada guru-guru kita ketika disebutkan kelebihan orang yang cinta kepada ahli ilmu. Kalau kita cinta kepada ahli ilmu, kalau bukan dia yang jadi ulama, salah satu di antara keturunan dia pasti akan jadi ulama. Salah satu di antara keturunan dia pasti akan jadi ahli ilmu yang menyampaikan ilmu. Ini termasuk fadilah mencintai ilmu. Begitu juga kebalikan, kalau seandainya ada orang yang membenci ahli ilmu, membenci ulama, maka dari keturunannya bisa jadi akan menjadi keturunan yang membenci ahli ilmu ataupun para ulama. Ini yang kita takutkan. Begitu juga tertentu bagi kita untuk membenci ahli batil, orang-orang yang tidak baik, orang yang fasid, orang yang melakukan kerusakan, orang yang melakukan kezaliman, orang yang fasik. Baik mereka masih hidup, begitu juga ketika mereka sudah mati. Kita harus membenci mereka dengan tujuan benci karena Allah. Artinya sama rata. Semua yang melakukan kerusakan, kezaliman, sama kita benci. Tidak milih-milih. Ini yang akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Baik. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jika ada yang bertanyakan sementara, silakan. Atau kami lanjutkan sedikit lagi. Wa yanbaghi lahu aidan, dan sepantasnya bagi seorang yang beriman juga, ay yakhtara suhbatal akhyar wal abrar wa yajtaniba suhbatal ashrar wal fujjar, bahwa memilih sahabat yang baik, sahabat yang mendekatkan kita kepada kebaikan atau dia sering dalam kebaikan. Kalau kita udah dekat sama dia, kayaknya diceramahin selalu. Ini jangan benci kalau kawan semacam ini. Ada sebahagian selalu ceramah. Kalau udah dekat sama dia, ceramah aja. Jangan benci. Senang harus punya kawan semacam ini. Kenapa? Ada yang ingatin kita. Tetapi tolong kawan yang ceramah ini lihat kondisi. Kalau sama seperti kita ketika ada musibah kemarin. Kalau datang ke sana, jangan langsung bilangin sabar, kasih sumbangan dulu. Baru bilang bersabarlah. Ini enggak. Bawa kesabaran, sabar Pak, ini ujian dan sebagainya. Kami nggak butuh ceramahnya, kami nggak butuh sabarnya, kami butuh bantuan. Bapak buat bantuan nggak? Dia lihat kondisi, ya, dilihat kondisi. Baik, jadi persahabatan adalah pilih kawan yang baik dan jauhi olehmu persahabatan dengan orang yang jahat, orang yang melakukan kekejian. Ini anak-anak kita lebih-lebih, Bu. Anak-anak kita yang perempuan, hati-hati, jaga baik-baik. Kalau mereka dekat dengan anak-anak yang suka pacaran, ini anak kita pun akan ngikutin. Kenapa? Ada sifat rasa penasaran. Mana sih? Apalagi kamu udah punya kawan belum? Oh, enggak ada. Ketinggalan kamu. Kamu enggak laku. Macam-macam kata-kata yang emang merendahkan. Bahkan kalau kita tanya anak-anak yang mulai merokok, nih mohon maaf Bapak-bapak ya,
Yang mulai merokok, bapak-bapak sendiri pun kalau kita lihat bernostalgia ke belakang, itu merokok tersebut juga sebabnya karena kawan. Kata kawan, coba dulu tes, saya nggak ngerokok. Habis itu besok kita datang berkawan lagi, disuruh lagi tes, baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Setelah itu karena nggak enak, udah sering ditawari, cobalah. Setelah coba batuk dan sebagainya. Kemudian besok ditawari lagi, udah agak ringan nih, agak cepat terimanya. Setelah itu udah mulai nggak ditawarin pun minta, ada sebatang. Setelah itu nanti udah mulai kawan bilangin, belilah sesekali, masa minta selalu. Setelah itu beli untuk kawan, akhirnya nggak ada kawan, beli untuk sendiri, dan akhirnya dia menjadi pendakwah ngajak orang lain merokok. Ini kalau mau jujur, lihat semacam itulah yang terjadi. Maka hendaknya kita dekatkan anak kita dengan orang-orang yang baik. Kita lihat bagaimana Imam Asy-Syafi'i dididik oleh ibunda beliau. Didikan anak salah satu caranya adalah mendekatkan mereka kepada kebaikan. Belikan kepada mereka pakaian yang emang pakaian orang baik. Imam Asy-Syafi'i diberikan pakaian dipakai oleh ibunda beliau karena ayah beliau sudah duluan meninggal. Beliau yatim. Beliau dipakaikan pakaian kebesaran, bahkan dipakai pakaian ahli ilmu. Pergilah kamu ke Imam Waqi. Pergilah kamu ke guru-guru di sana. Imam Rabi, silahkan ambil ilmu daripada mereka. Karena kenapa? Pakaiannya mendekatkan diri kepada mereka. Tapi kalau seandainya anak kita beliin pakaian yang malah mendekatkan mereka kepada keburukan, kejahatan, dengan pakaian yang kita banggakan. Dan sebahagian, mohon maaf, kita beliin anak rantai ya, di leher, pakai kalung lagi. Kita potong rambut ada garis bentuk garis Z lagi dan sebagainya. Ini hati-hati, kalau mereka jahat nanti jangan salahin mereka, karena kita yang mendekatkan diri mereka kepada hal tersebut. Maka ini harus kita sadari sebelum terjadi, sebelum jauh ya. Baik, maka harus kita periksa orang tua kita dulu. Kalau anak belum pulang, mereka cari. Kalau mereka minta pergi tempat kawan, mereka teliti cari benar nggak dia tempat kawan. Tapi sekarang sudah jarang sekali orang tua yang perhatian sampai segitunya, bahkan merasa nyaman ketika anaknya tidak ada di rumah karena tidak ada yang mengganggu kehidupannya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada sifat orang tua yang semacam ini. Wa fil hadits, la tashab illa mu'min, la tashab illa mu'minan, wa la yaqul ta'amaka illa taqi. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, jangan kamu berkawan kecuali orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, percaya dengan hari akhirat, percaya dengan malaikat, percaya segala rukun iman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Artinya udah berkawan kita dengan yang baik, jangan sampai makanan kita juga dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Yang kita kasih makanan kepada orang-orang yang baik. Ini termasuk kelebihan ataupun barakahnya makanan kita. Wa anna man lam yajid mu'minan taqiyan barran salihan yushibuhu wa yu'ashiru fal uzlah wal infiradu khairul lahu wa aslah min mukhalatati ahli syarri wal fasad. Dan barang siapa yang tidak mendapati kawan yang beriman, yang bertakwa, yang baik, yang saleh, yang bisa dijadikan kawan, maka menyendiri lebih baik dan lebih pantas, lebih selamat daripada bergabung dengan orang yang jahat dan fasad. Kalau nggak ada kawan yang baik, kita lihat di kampung nggak ada, ya udah sendiri aja. Ini solusi terakhir. Kalau nggak ada kawan, kalau kita bergabung pasti ngajak main judi aja. Kalau gabung ibu-ibu pasti ngajak menggibah aja. Udah nggak usah keluar di rumah aja. Dibilangin nanti salehah kali, biarin. Ada sebahagian sekarang udah benci ketika disebut orang saleh. Bapak saleh kali, alhamdulillah harusnya. Bukan benci. Ketika disebutin yang tidak baik juga benci. Maunya bagaimana? Maka kita ketika disebutkan yang baik katakan amin. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi orang baik. Baik. Fa inna khaltatal mufsidina 'azimu dararuha wa kathiru syarruha wa fiha afat kathirah wa baliyatha ila ajilah wa ajilah. Maka bahwa sungguh bergabung dengan orang yang fasid itu kemudaratannya sangat besar, keburukannya sangat banyak, dan mendatangkan penyakit musibah yang sangat besar. Baik sekarang di dunia, begitu juga di akhirat. Di dunia bisa jadi kita terkena imbas gara-gara orang lain makan nangka kita bergetah,
Gara-gara orang lain yang melakukan kejahatan kita enggak tahu, ternyata kita pun terimbas masuk penjara. Artinya banyak kejadian-kejadian semacam itu di dunia, begitu juga di akhirat. Faminha istiraqut tab'i min at-tiba'i min haitsu la yash'urul insan. Salah satu kemudaratan yang terjadi adalah akan tertarik tabiat daripada orang tersebut dengan tanpa dirasakan, tanpa diketahui oleh seorang tersebut. Banyak orang tidak tahu ternyata sifatnya sudah semacam itu. Coba diperhatikan nih anak-anak kita. Banyak ternyata sudah mulai dulunya dia enggak pakai celana misalnya yang perempuan. Akhirnya karena berkawannya dengan cewek yang memakai celana semua kawan-kawannya, dia merasa minder pakai gamis, pakai rok dan sebagainya. Akhirnya bagaimana? Mulailah sedikit akhirnya ternyata ketika dia tidak sadar dia sudah seperti mereka. Ini yang pertama, kemudaratan yang terjadi. Begitu juga kebalikan. Ketika kita berkawan dengan orang yang baik, maka sedikit demi sedikit ternyata sudah mulai pakai peci sekarang. Kenapa? Karena kata Ustaz Zaki kalau ikut ni ada peci dikasih begini. Dulu enggak pernah pakai, sudah mulai pakai ni. Masya Allah. Ini kan sedikit-sedikit. Akhirnya nyaman. Kemarin kayaknya agak susah dikit pakainya. Minder. Apalagi tidak kawan dah mulai berpeci ya. Mulai kapan? Dah ada mimpi baru dan sebagainya. Akhirnya sedikit-sedikit sudah mulai nyaman. Besok sudah mulai yang lain terus. Sudah mulai gamisan, sudah mulai sarungan, sudah mulai. Habis itu sudah pakai rida. Masya Allah. Ini hal yang luar biasa. Ini tabiat ini akan turun. Dengan orang baik kita berkawan akan baik. Dengan yang tidak baik juga seperti itu. Baik, ini salah satu hal yang kita dapati dalam persahabatan. Begitu juga ketika kita bersahabat dengan orang yang tidak baik. Anna musyahadat ahlil ghaflah wal i'radi taqdil uns bihim wal mail ila ma hum alaihi min su'il hal. Bahawa menyaksikan ahli yang lalai, orang yang berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit akan mendatangkan kenyamanan, akan mendatangkan kita udah berkawan kemudian bermanja, udah mulai jadi kawan dekat dan sebagainya, wal mail, dan condong kepada apa yang mereka lakukan padahal hal tersebut tidak baik. Kita sering lihat, bahkan dikatakan dalam satu hadis, melihat orang yang cinta kepada dunia akan menghilangkan rasa cintamu kepada akhirat. Itu hanya melihat, menyaksikan. Bagaimana kalau kamu bergaul dengan dia? Melihat orang yang cinta dunia, kita lihat orang yang suka perbaiki ataupun modif motor, ini bagus juga ya. Yang kita lupa untuk akhirat, kemudian tiba-tiba kita pun akan ikut seperti itu. Bagaimana kalau kita sudah bergaul dengan dia, sudah ngobrol tiap hari sama dia, pasti lebih lagi. Baik. Begitu juga dengan hal-hal yang tidak baik yang lain. Wa tahawin 'alal qalbi waq'al ma'asi, dan akan menyebabkan atas hati seseorang mudah untuk melakukan maksiat. Wa tajri ila tasyabuh bihim, dan menyebabkan dia untuk menyerupai mereka. Sudah mulai berpakaian seperti mereka, potongan rambut seperti mereka, sifat cara bicaranya seperti mereka. Wal istihsan li aqwalihim wa af'alihim, dan juga mengikuti perkataan mereka, perbuatan mereka. Wa fi dzalika yaqulu asy-sya'ir anil mar'i la tas'al wasal an qarini fa kullu qarinin bil muqaran yaqtadi. Tentang seorang enggak usah tanya. Dalam satu syair disebutkan enggak usah tanya tentang pribadi seseorang. Kenapa? Tanya aja siapa kawannya. Tanya aja siapa kawannya, karena setiap kawan dengan orang yang dikawanin akan ngikutin. Siapa kawannya? Oh, dia. Pasti dia juga seperti itu. Itu kelompoknya. Oh, ini sama orang baik. Oh, dia pasti orang baik. Mudah-mudahan kita sebagaimana dikumpulkan dalam kebaikan di sini dengan orang baik, Allah kumpulkan kita juga di tempat yang baik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan menyebabkan kita bisa berkumpul dalam kebaikan. Bahkan banyak hadis yang menyebutkan tentang fadilah berkawan dengan orang yang baik. Salah satunya yang lain, ketika kita berkawan dengan orang baik sama seperti kita berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi. Kalaupun kita enggak dapat minyak wanginya, tapi wangiannya nempel. Wangiannya, kita dekat sama mereka pasti nempel wangiannya. Walaupun kita enggak dapat minyak wanginya.
Begitu juga kebalikan, ketika kita berkawan dengan orang yang tidak baik, itu sama seperti kita berkawan dengan orang yang pandai besi. Bukan enggak baik pandai besi, bukan. Ini pandai besi itu termasuk perbuatan yang baik, apalagi mereka mencari harta yang halal. Tapi dengan kita berkawan dengan mereka, pasti hitamnya arang apa itu dan sebagainya akan nempel kepada kita. Atau kalau enggak, paling enggak asapnya akan bau ke baju kita. Begitu juga kita akan dinilai baik ataupun tidak tergantung dengan kawan siapa yang kita jadikan kawan. Kalau kita berkawan dengan tidak baik, pasti kita dinilai. Siapa kawannya? Oh, itu pencuri. Kayaknya dia pencuri juga. Kita padahal cuma baru sekali berteman, tapi sudah dianggap pencuri karena berkawan dengan kawan yang salah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita orang yang tidak baik. Dan yang tidak baik mudah-mudahan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu istiqamah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan. Kawan yang sering ceramah tadi enggak. Kita enggak berkawan sama dia enggak baik. Doa kita kadang-kadang enggak mempan. Tapi kita selalu diceramahi. Enggak tahan kita dengan ceramah. Baik. Orang kita ada solusi atau doa atau kiamat menghadapi kawan yang seperti itu. Ketika ada kawan yang suka ceramahin kita misalnya, sedangkan kita bukan ahli dengar ceramah. Ini yang salahnya siapa nih? Dia yang ceramah atau kita yang nggak suka ceramah? Kita doain dia atau doain diri nih? Kayaknya lebih daripada doain diri. Ya Allah, jadikan saya orang baik sehingga mendengar apa yang disampaikan daripada kebaikannya. Kecuali salah tempat. Kecuali orang yang ceramahnya salah tempat, salah waktu dan sebagainya. Itu yang kita nasihatin dia. Jangan sekarang, ataupun doain dia. Allahumma hadihim fa innahu qaumun la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada dia, kepada mereka, karena mereka adalah kaum yang enggak tahu keadaan saya ya Allah. Dan saya lagi butuh uang, bukan ceramah gitu. Saya lagi butuh bantuan, bukan ceramahnya gitu. Ya, nasihatin paling enggak seperti itu. Tapi kalau seandainya emang kita enggak suka ceramah, enggak suka dengar kebaikan, kita doain dia, ya Allah berikan petunjuk, berikan saya kebaikan. Karena orang baik biasanya dia pasti dengerin baik. Kenapa? Ada orang beriman, al-hikmatu dhallatul mu'min, ainama wajadaha akhadha. Orang beriman ini ada barang yang hilang dari dirinya. Apa yang barang yang hilang dari dirinya? Itu hikmah, kebaikan. Kebaikan baik itu ilmu ataupun perkataan yang bijaksana dan sebagainya. Tiba-tiba datang orang nasihatin kita, itu hikmah sebenarnya. Itu barang hilang orang yang beriman. Ainama wajadaha akhadaha. Dimanapun dia mendapatinya, dia akan ngambil, karena itu barang hilangnya. Gak mungkin dibiarin. Udah capek nyari mana barang hilang, dapat, masa tinggalin. Pasti kita ngambil. Cuma kadang kita merasa nggak hilang. Merasa barang itu bukan milik kita. Ini yang masalahnya. Itu milik orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk memiliki telinga. Dan ketika berwudu dianjurkan doa, walaupun doa tersebut la aslalahu, sebagian ulama mengatakan tidak ada dasar daripada doanya. Ya Allah, jadikan telinga saya jadikan saya ini termasuk orang yang mendengar kebaikan dan mengikuti kebaikan. Orang yang mengikuti, yang mendengar kebaikan dan mengikuti kebaikan. Jangan kebalikan. Kalau lebih seperti itu. Atau ceramah balik? Enggak. Baik. Ini hati-hati yang baik. Silakan. Baik. Baik. Ini kami jawab yang kedua dulu ya. Tinggal jawab yang di luar yang sudah berkeliaran, nggak ada jodoh juga.
Banyak yang sudah jalan-jalan, bahkan pernah dibawa-bawa, nggak dapat jodoh juga. Itu tinggal jawaban kepada mereka. Karena sebenarnya perempuan, lebih-lebih perempuan ya, itu lebih baik di rumah, itu perempuan salehah. Bahkan kalau seandainya sudah meninggal suaminya, nggak ada orang yang keluar yang mencari nafkahnya, dia hanya boleh keluar ketika sudah penting kali. Nggak boleh keluar, bahkan disebutkan itu kalaupun keluar cari jalan yang sepi, cari jalan yang sepi biar nggak diganggu sama orang. Ini kebanyakan tetap dia dengan pakaiannya, kemudian pergi dengan keadaannya dan sebagainya. Ketika ada laki-laki yang manggil, dia dibilanginya semua lelaki sama, padahal dia yang salah, pakaiannya yang emang agak lain. Artinya perempuan tempat yang baik, wadhifatul ula lil mar'ati dakhilal bait wal wadhifatul ula lil rajuli kharijal bait. Tugas utama perempuan adalah di dalam rumah. Kalau kata orang Aceh, porumo, pemilik rumah yang jagain rumah, jaga harta suami, jaga diri. Sedangkan tugas utama lelaki di luar rumah. Makanya salat para lelaki itu lebih dianjurkan ke masjid. Kenapa? Supaya dia menjadi lelaki yang saleh, bukan lelaki salehah. Itu yang lebih dianjurkan seperti itu. Baik, tadi yang pertama disebutkan termasuk tidak boleh berkawan dengan orang yang jahil. Artinya yang tidak memiliki kebaikan daripada dirinya. Kalau duduk sama dia enggak dapat faedah. Untuk dunia kita enggak dapat, untuk akhirat pun lebih-lebih. Ini orang semacam ini lebih baik dijauhi. Kenapa? Ngabisin waktu. Atau kecuali gini, kita bisa kasih manfaat buat dia. Jadi orang yang semacam ini dijauhin. Kalau seandainya kita bisa ngajak dia untuk belajar, sama-sama belajar, maka boleh, bahkan dianjurkan untuk mengajak kawan yang semacam ini. Ada sebahagian udah enggak tahu bahwa dirinya enggak tahu. Udah enggak tahu, merasa paling tahu. Ini lebih-lebih harus dijauhin. Kenapa? Karena orang yang emang tidak tahu diri sendiri. Kurang lebih seperti itu. Kriteria mari kita sebutin dah. Mau kami sebutin orangnya gitu? Baik, ciri-cirinya begini. Ini termasuk sifat yang salah satu sifat yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kalau mau berkawan, berkawanlah dengan orang yang berakal katanya. Yang berakal ini solusi yang dia sampaikan kena gitu, bisa bermanfaat. Kalau kita lihat ini orang yang paling jahil siapa? Ataupun ya sifat-sifat orang yang paling jahil, dia memudaratkan diri sendiri. Dirinya saja enggak sanggup dia beri manfaat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Salah satunya kayak mana? Contohnya ninggalin salat. Ninggalin salat, atau dia menempatkan diri pada yang tidak tempat, yang tidak pantas. Ini orang semacam ini. Atau kita ketahui setelah kita bergaul dengannya, kita mengetahui dia bahwa orang enggak baik setelah kita mulai bicara, kok enggak nyambung gitu. Kita bilang A, dia bilang Z, sana jauh. Ini gimana? Udah lebih baik kita menjauh. Kenapa? Enggak nyambung ini malah bisa jadi kita enggak sabar nanti menimbulkan masalah. Kurang lebih seperti itu. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya punya teman SMA akrab, kemudian dia masuk pengajian yang radikal. Setiap ketemu sama dia didakwahi, Didakwahin. Yang seperti ini. Sama. Kita cengket dan menimbulkan semacam perdebatan. Baik. Berarti tadi ke sini maksudnya? Mirip-mirip Ustaz. Mirip-mirip. Tadi enggak disebutkan, maksudnya dakwah, kalau kirain tadi dakwah yang benar. Ini dakwah yang kira-kira agak berbeda ya. Baik. Ini secara umum kami sampaikan, hendaknya jaga diri kita, jangan sampai kita hadiri majlis-majlis yang setelah kita pulang dari sana menilai bahwa semua orang salah.
Ya, hati-hati ya. Jangan sampai kita hadiri majlis, setelah kita pulang daripada majlis tersebut semuanya tidak masuk syurga. Siapa yang masuk syurga? Cuma kita dan guru kita dan jamaah kita, yang lain. Ini hati-hati. Ini majlis semacam ini bahaya kali. Kalau kita punya kawan semacam ini, kadang dia suka debat dan sebagainya. Disebutkan oleh para ulama, yang suka debat tinggalin aja. Kenapa? Debat itu nggak ada faedah. Kecuali mereka, kita bisa melihat ada celah untuk bisa mengubah, memperbaikinya. Kalau enggak, ada sebahagian begini, perdebatan mencari kebenaran, bagus. Ada sebahagian perdebatan mencari pembenaran. Mencari pembenaran ini yang kita tinggalin. Mereka enggak akan pernah mendengar kita. Guru kami pernah menyampaikan cara untuk mengantisipasi orang semacam ini. Tanya balik. Mereka tanya sama kita apa begini sebagainya, mana dalil dan sebagainya ya. Bagus tanya dalil, tapi ketika kita sampaikan kadang nggak dengar. Atau bisa jadi kita kekurangan dalil, bisa jadi. Ini cara untuk mengantisipasinya, tanya balik. Kalau menurut kamu, sehingga dia nggak bisa jawab, akhirnya dia kalah. Yang pertama berarti kalau ada orang yang suka berdebat semacam ini, tinggalin aja. Kenapa? Karena ngabisin umur ya, maaf, ngabisin umur. Bahkan yang kedua, ngabisin ilmu, kita nggak akan kesampaian juga. Kecuali ada celah. Kalau ada celah silahkan, biar dia bisa mendapatkan kebenaran yang sebenarnya. Maka ini harus hati-hati ya Bapak. Tidak semua majelis itu sudah baik. Harus disaring. Disaring. Bahkan pada masa-masa terdahulu terjadinya Mu'tazilah kan kita tahu sendiri. Antara guru dengan murid bermasalah. Akhirnya yang mendirikan Mu'tazilah yang baru, akhirnya terjadilah majelis yang baru. Ini hati-hati semacam ini. Lebih-lebih kita di wilayah Takengon ini masih banyak majelis-majelis yang setelah itu kita jauh daripada saudara kita. Ada majelis yang bikin masalah, kalau udah hadir punya masalah sama suami, masalah sama istri, masalah sama tetangga, masalah semua orang salah. Orang yang makin luas ilmunya makin mudah menerima perbedaan. Ya, orang yang makin luas ilmunya makin mudah menerima perbedaan. Bukan memudah-mudahkan enggak, tapi mudah menerima perbedaan. Tapi orang yang sedikit ilmunya makin susah menerima perbedaan. Yang hanya menilai bahwa mereka lah ataupun kita lah, dialah dan sebagainya yang benar, sedangkan yang lain semua salah. Bahkan sekaliber Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan perkataan saya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Padahal beliau sudah menghafal ribuan hadis. Beliau menghafal Al-Quran dan sebagainya. Kita baru membaca Al-Quran itu pun belum lancar. Ada sebahagian baru menghafal sebahagian, atau ada sebahagian baru membaca terjemahan. Padahal dalam ilmu Al-Quran itu masih banyak yang harus kita pelajari. Tidak cukup dengan cuma membaca terjemahan Al-Quran. Ini bisa ditanyain sama guru-guru kita, bahwa ada ilmu ulumul Quran, ada nasikh, ada mansukh, ada am, ada khusus dan sebagainya. Dengan ini kita dapati bahwa tidak bisa kita semata-mata membaca langsung faham, kita kasih faham dengan ini. Kita harus tahu di mana turun ayat ini, apa sebab turun ayat ini, apakah ini masih berlaku hukumnya dan sebagainya. Karena ada ayat yang emang bertentangan dengan satu ayat yang lain, bagaimana cara menghubungkannya dan sebagainya. Artinya masih banyak hal yang harus dipelajari. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hati dan pandangan mata yang bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak. Ya. Maka dalam hati harus cari kebaikan. Lebih-lebih kita di usia yang emang hampir, ya bisa dikatakan akhir-akhir lah. Lebih-lebih, Pak Haji jangan kayak gitu. Senyumin kami pasti siap. Carilah amalan, ibadah dan majlis yang baik, sehingga kita akhirkan hari kita, akhir hidup kita dengan akhir yang baik. Jangan sampai pertama baik, akhirnya terjadi keras ya. Semua salah, ini hati-hati. Silakan. Jadi kalau sekarang sebelum 3 bulan itu kita udah berhenti sosial. Kita boleh nggak, maksudnya salah takbir dulu tadi
Baik. 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 Salat sunat qabliyah tidak sempat kita kerjakan karena setelah subuh enggak ada salat sunat ba'diyah. Kita sedih hati karena disebutkan dalam hadis raka'atani qabla al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Sedih kita enggak dapat. Disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikihnya, itu bisa dikerjakan setelahnya. Setelah salat fardu. Kalau pas datang tadi udah iqamah, enggak sempat ngerjain, boleh kita kerjakan setelah salat fardu. Apakah harus diniat qada atau adaan? Itu adaan. Tapi syaratnya masih dalam waktu. Ya. Itu dah qadaan. Bagusnya tadi setelah salat subuh langsung bangun. Biasa-biasa kalau memang belum sempat salat sunat qabliyah, setelah salat subuh bangun terus. Enggak enak nanti dilihat kita salat apa. Enggak usah. Kalau ngurusin perasaan orang ini, enggak akan pernah bisa hidup kita. Bangun terus salat sunat 2 rakaat. Apa niatnya? Qabliyah. Qabliyah subuh. Kalau ngikutin perasaan enggak enak, sebagainya serba enggak enak. Jadi baik enggak enak, jadi jahat lebih enggak enak. Jadi sekarang kita lebih fokus mau berhubungan baik dengan Allah atau dengan makhluk Allah. Ada sebahagian takut ria, nanti dilihat saleh kali ini. Sombong. Sombong nanti katanya kalau orang yang sombong dalam hatinya meninggal, dan kesombongan dalam hati masuk neraka. Gara-gara salat jadi sombong. Jadi masuk neraka. Kayak mana jadi? Enggak seperti itu. Jadi kayak mana disebutkan oleh para ulama, tarkul amal li ajlin nasi riya'un wal amal li ajlin nasi syirkun. Meninggalkan beramal karena manusia. Meninggalkan beramal karena manusia itu riya. Wal amal li ajlin nas, dan beramal karena manusia itu syirik. Tadi kenapa enggak mau salat? Takut riya. Enggak salat itu riya kata para ulama. Enggak jadi salat karena takut dibilangin seperti itu pun itu riya. Terus kalau beramal biar dilihat oleh manusia, syirik. Jadi kayak mana? Serba salah. Beramal karena Allah. Itu solusinya. Bukan ninggalin amal, tapi beramal. Ketika datang sekali nanti dah dilihat ni dipuji dan sebagainya. Bukan itu yang saya harap. Tepis dalam hati. Itu cara ngobatin. Kalau dibiarin maka akan terus nafsu tersebut, bisikan tersebut, was-was tersebut akan hadir selalu. Kalau kita udah lawan, insya-Allah setelah itu akan hilang. Baik, mudah-mudahan sudah masuk syuruk ni. Sudah ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, dalam ridha Allah, lebih-lebih di akhir Ramadan ini. Mungkin hari ini mungkin pertemuan terakhir kami. Ya, insya-Allah setelah Ramadan kita akan lanjut kembali. Kami ajak kepada semuanya, jangan sampai kita disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi, beliau mengatakan kuda pacu ketika sudah melihat garis finish, dia akan mengeluarkan segala kemampuannya untuk mencapai garis finish sebagai pemenang. Ya. Kalau ini kan sering kita nonton pacuan kuda. Tu kuda kalau udah kelihatan garis finish, dia dipaksainnya kayak mana harus sampai ke sana sebagai pemenang. Kita udah kelihatan garis finish Ramadan nih. Depan kita udah hampir lebaran. Udah sedikit lagi. Kata Imam Jauzi, jangan sampai kuda lebih pintar dibandingkan kita. Jangan sampai kuda lebih pintar. Akhirnya jangan sampai kita di akhir dah mulai berkurang. Ibu-ibu hati-hati bu. Udah mulai sibuk dengan kuihnya, dah mulai sibuk dengan rumahnya, gorden belum dicuci, macam-macam lah. Bapak-bapak sibuk dengan apa? Sibuk iktikaf luar biasa ni. Ini hal yang harus diperhatikan. Artinya tingkatkan Al-Quran yang belum khatam, khatamin. Yang belum banyak bacain, walaupun enggak khatam, penting jangan tinggalin. Yang usaha terus, insya-Allah. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita akhirkan akhir dengan baik. Karena kenapa? Fa innal a'mal bil khawatim. Karena amalan tersebut yang dihitung adalah akhirnya. Bahkan kalau kita lihat disebutkan oleh para ulama, non muslim masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia meninggal masuk syurga.
orang yang Islam, akhirnya mudah-mudahan Allah jauhkan kita, dia murtad, mati, masuk neraka. Yang dilihat adalah akhir kita, bagaimana akhir kita Ramadan. Dan mudah-mudahan nanti juga setelah kita akhirkan Ramadan dengan kebaikan, supaya ada tanda diterima amal kita telah ikutkan dengan kebaikan. Katanya disebutkan oleh para ulama, min alamati qabuli at-ta'ah, min alamati qabulil hasanah al-hasanah ba'daha. Dan tanda-tanda kebaikan diterima oleh Allah, setelah itu kita lanjutkan dengan kebaikan. Juga para ulama menyebutkan tanda selanjutnya adalah meninggalkan keburukan. Meninggalkan, artinya nanti setelah Ramadan bisa melanjutkan puasa Syawal, silahkan. Bisa secara berurutan 6 hari setelah itu berurutan, terus itu lebih afdal. Enggak bisa ngambil kapan yang bisa, Senin Kamis dapat juga fadilah puasa 6. Walaupun yang afdal yang afdalnya secara beriringan. Tapi yang tadi terasing ataupun pisah itu juga mendapatkan fadilahnya. Ya. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan kelebihan Lailatul Qadar yang tadi malam Lailatul Qadar menurut Imam Al-Ghazali. Tadi malam Lailatul Qadar menurut Imam Al-Ghazali, karena puasa hari apa kemarin puasa? Kamis. Kalau Kamis berarti malam 25. Enggak, ini kata Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, puasanya hari Rabu ya. Ada yang puasa hari Rabu. Hari Rabu hari apa lebat ini? Yanis? Ya intinya begini, para ulama mengatakan walaupun enggak tahu malam itu malam Lailatul Qadar, yang penting kita beramal di malam tersebut. Insyaallah dapat alima am lam ya'lam, baik tahu itu malam qadar ataupun tidak, fadilah tersebut dapat. Ya. Mudah-mudahan kita sehat semuanya, bersih hati, yang paling penting bersih hati, karena salah satu tujuan berpuasa adalah tanwirul qalbi, memberikan cahaya ke dalam hati. Dengan cahaya itulah kita bisa melihat kebenaran dan bisa menghindari keburukan. Amin ya rabbal alamin. Fadilatu sayyidina wa habibina syafiina sayyidina Muhammad. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا واعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتوب علينا توبة فاغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه ود الحب وآله والصحب عدد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على النبي
بسيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.